Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kali ini saya ingin menjelaskan perkuliahan tentang permodelan teknik sensing pada jaringan sensor nirkabel. Oke, latar belakang yang pertama, ya, sudah beberapa kali kita jelaskan bahwa salah satu karakteristik dari jaringan sensor, dia berharga murah untuk tiap sensornya. Sehingga penggunaan sensor dapat mencapai kepadatan yang cukup tinggi. Dalam beberapa referensi disebutkan ada 20 sensor per meter persegi. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ada 20 sensor per meter persegi itu sesuatu yang banyak sekali ya. Namun densitas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pemborosan energi. Ya, ini sangat logis karena semakin density, semakin sensor artinya perluasannya berarti dia mengkonsumsi energi yang semakin banyak. Salah satu strategi untuk mengatasi hal ini adalah dengan menghidup matikan sensor secara bergantian. Dalam bahasa yang lebih teknis, secara terjadwal. Oke. Namun permasalahan selanjutnya setelah teknik menghidup dan matikan sensor adalah eh, bagaimana memastikan bahwa hal tersebut tidak mengurangi coverage sensing. Coverage sensing merupakan cakupan dari sebuah sensor untuk melakukan observasi pada luasan tertentu. Kira-kira seperti itu. Dengan kata lain, bagaimana merumuskan jumlah sensor aktif agar tetap mengcover area sensingnya, area yang diobservasi begitu. Atau sebagai contoh misalkan dalam ini bahasa yang lebih aplikatif mungkin ya, sebuah gunung berapi misalkan ada aktivitas menjelang meletus, biasanya di situ terjadi gempa-gempa yang kecil. Nah, untuk mengcover seluruh Gunung Merapi ini yang efektif itu dibutuhkan berapa sensor, tetapi tercover semuanya gitu kira-kira. Nah, oke. Nah, solusi pertama yang ditawarkan adalah berbasis GPS. Jadi sensor itu ditaruh GPS. Karena dia ada GPS-nya, maka kita bisa memonitor tiap posisi-posisinya. Namun kelemahan dari teknik ini adalah sebuah sensor yang dilengkapi dengan GPS harganya akan naik. Kemudian selain itu adalah konsumsi energinya juga naik. Tentu ini bukan hal yang diharapkan. Oleh karena itu, solusi yang kedua adalah sensing berbasis redaman path-loss. Dalam artian menentukan radius coverage-nya itu benar-benar berdasarkan apa ya, power yang digunakan untuk mentransmisikan ya, untuk mentransmisikan ke sensor berikutnya gitu. Nah, perumusan masalahnya adalah bagaimana menghitung atau menganalisis coverage jaringan berbasis redaman path loss begitu. Karena dia tidak menggunakan GPS, tentu kemudian bagaimana membuktikannya gitu kan. Nah, permodelan sensing berbasis redaman path loss ini dibedakan menjadi dua, yaitu deterministic model dan probability sensing model, atau berbasis deterministik dan berbasis probabilitas. Kalau yang deterministik itu yang dikenal dengan Boolean model. Tentu dari Boolean model ini mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah familiar ya, masih familiar bahwa Boolean itu semacam binary lah ya, 0 atau 1. Jadi gampangannya
ada sebuah kejadian event yang ada di dalam radius, maka dia akan dideteksi. Adapun yang di sini itu tidak terdeteksi boolean. Di sini satu, di sini nol. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berbasis probabilitas ya. Kalau berbasis probabilitas ini ada dua model ya, ini shadow fading dan else model. Oke, baik. Mari kita lebih dalam lagi bagaimana memodelkan berbasis Boolean dan berbasis shadow fading dan else model. Oke, ini berbasis Boolean, sensing model berbasis Boolean atau, nah tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah menentukan probabilitas sebuah kejadian X terdeteksi ya, terdeteksi ya. Ini misalkan di sini adalah sebuah node, kemudian di sini adalah area sensingnya dalam sebuah lingkaran dengan jari-jari RS, ya. Nah, ini saya tandai bintang yang ada di dalam, yang ada di luar. Bintang yang ada di dalam radius, maka dia akan dideteksi dan akan memberikan nilai 1. Sedangkan kalau yang di luar radius ini akan dinilai sebagai nilai 0. Ya, tentu saja ini permodelan yang paling mudah gitu ya. Baik. Yang kedua adalah shadow fading model. Shadow fading model ini sebenarnya eh, ujung-ujungnya adalah mengukur probabilitas sebuah kejadian X, ini kejadian X, terdeteksi oleh sensor di lingkungan yang banyak penghalang. Banyak penghalang ini gedung, pepohonan yang di... Nah, lingkungan seperti ini sebenarnya model ini juga sudah banyak digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel, bahwa lingkungan atau model transmisi radio dalam lingkungan gedung dan banyak pembohonan ini bisa dimodelkan dengan distribusi log normal ya. Distribusi normal, kemudian untuk memperoleh probabilitas deteksinya ini merupakan Q function. Q function itu apa? Ya, ini definisi dari Q function. Q function dari variabel di dalamnya. Nah, variabel di dalamnya ini yang menentukan di mana N adalah ya path loss eksponen nilainya 2 sampai dengan 4 ya. Kemudian RS ini adalah sensing radiusnya, masih konsisten definisinya. X tadi adalah jaraknya ya, maksud saya eventnya. Kemudian sigma adalah fading parameter, ya begitu. Adapun Q function ini sangat matematis sekali. Q function merumuskan besarnya probabilitas berbasis apabila diketahui variabel X di sini kejadiannya, ya. Ini akan memberikan Q function itu akan bernilai dari 0, saya ulangi, dari 1 sampai dengan 0. Untuk ketika X-nya makin besar, maka akan mendekati 0. Sementara kalau X-nya semakin kecil, ini akan mendekati nilainya 1. Gitu. Iya. Baik. Kemudian, model yang ketiga adalah else model. Permodelan ini merupakan pengembangan dari Boolean model. Boolean model. Jadi kalau Boolean kan hanya 1 dan 0 ya, di sini 1 dan 0. Nah, kalau di else model untuk kejadian yang berada di apa namanya, lebih dari R1 sampai dengan R max, ini mengikuti atau mengikuti fungsi eksponensial ya, mengikuti fungsi eksponensial. Adapun yang sebuah event yang dideteksi lebih besar dari jangkauan radius maksimum akan dianggap bernilai 1. Nah, apa buktinya bahwa permodelan ini merupakan pengembangan dari Boolean?
yakni ketika kita substitusi bahwa R max itu sama dengan R1, misalkan ini R1, maka X dikurangi X-nya berarti menjadi R1 kan, berarti R1 dikurangi R1 jadi 0 kan. Kalau 0, pangkat 0 ya jadi 1. Nah, isinya kan jadi 1 dan 0 juga gitu akhirnya. Gitu. Iya, ini adalah else model. Oke. Oke, kita lanjut untuk coverage. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan memodelkan sensing model tersebut menggunakan 3 model, maka selanjutnya adalah kita menghitung coverage jaringan ya, menghitung coverage jaringan. Ukurannya apa? Ukurannya adalah probabilitas, yakni diukur dengan kinerjanya diukur dengan probabilitas sebuah kejadian, satu kejadian dideteksi oleh satu sensor, eee ya dideteksi oleh satu sensor apabila ada N sensor yang ada. Jadi misal dalam suatu wilayah ada sebuah katakanlah 1 meter itu ada 20 sensor. Nah, berapa probabilitasnya ketika sebuah kejadian ini dideteksi oleh minimum lah satu sensor. Nah, ini nilai probabilitasnya kita buat sebuah variabel baru FA ya, 1 dikurangi probabilitas undetection. Undetection itu atau tidak terdeteksinya, maka ini akan ekivalen dengan ini, 1 - P pangkat N, karena kita berbasis pangkat menggunakan jumlah N sensor, di mana nilai probabilitas untuk dideteksinya per wilayah itu akan semacam eee, ini PRS kuadrat, ini adalah eee, radius dari lingkaran dibagi dengan A. A adalah daerah observasinya. Jadi misalkan seperti ini. Nah, ini. Nah, begitu. Nah, ini ada berapa sensor? Kalau ada 4 sensor berarti ya misal A-nya merupakan L kali P ya, berarti L kali P. Nah, di sini. Ini adalah PRS-nya untuk satu lingkaran atau diwakili untuk mewakili satu sensor. Kemudian yang kedua, shadow fading model. Ini ya kita tinggal substitusikan bahwa untuk per satu kejadian di sensing oleh satu sensor, maka kita tinggal submit saja ini probabilitas deteksinya. Iya, tinggal disubstitusikan dari persamaan sebelumnya. Kemudian untuk yang else model, ini agak complicated. Kalau Bapak Ibu tertarik, bisa nanti saya kasih papernya bagaimana cara menurunkannya. Namun, yang menarik adalah di sini bahwa, else model merupakan fungsi dari R, ada R1, kemudian fungsi dari lambda, kemudian fungsi dari Rmax, ya ya, seperti itu. Kemudian A ini adalah sama dengan, luas wilayah dari area yang ingin di-sensing. Kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya, ini kita ke hasil. Dalam rangka membandingkan coverage berbasis permodelan sensing. Oke, kita lihat grafik ini. Kalau kita lihat ini adalah grafik perbandingan coverage versus sensing modelnya. Sumbu Y adalah probabilitas sebuah kejadian dideteksi oleh sebuah node ya. Maka kemudian sumbu X-nya adalah jumlah node-nya. Semakin ke kanan semakin banyak node-nya. Nah, kemudian kita lihat berbasis perbedaan sensing model, kita bisa lihat ada A, B, C, D, E, F, oke? Kalau kita lihat
di sini bahwa, eee, A itu adalah Boolean model, B adalah shadow fading model dengan sigmanya adalah 2 dB. Untuk yang C, ya, C itu else model, yang D adalah shadow fading, kemudian yang E itu else model dan yang terakhir F itu ya juga else model. Tetapi untuk yang else model kita lihat, parameternya berbeda ya untuk R1, lambda, dan gamanya. Ya, begitu pula untuk shadow fading juga dibedakan sigmanya. Nah, apabila kita lihat Boolean model lebih superior ya dibandingkan permodelan yang lain, ya kita lihat dari coverage fraction-nya, paling tinggi. Artinya apa? Semakin banyak sensor yang, terlibat ini untuk yang Boolean model ini lebih cepat mengalami saturasi. Ini merahnya lebih lebih tinggi gitu kan coverage-nya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.